Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dan apa kabar puasanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan Bapak doakan semoga puasa dan amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Puja pada pembelajaran matematika, dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang penyajian data. Ya, langsung saja. Yang pertama, untuk kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam bab ini yaitu untuk pengetahuan, kalian diminta menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Dalam kurung, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk kompetensi keterampilan yang harus dikuasai oleh kalian yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ya, untuk hari ini kita akan fokus menyajikan data dalam tabel, diagram batang, dan diagram garis. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini adalah memahami konsep data, menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan yang terakhir menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, yang pertama, apa itu data? Nah, data di sini berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk, yaitu datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum, atau kumpulan dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari narasumber ataupun dari objek serta kejadian. Nah, data dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, ini ya, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung, data sekunder didapatkan secara tidak langsung. Oke. Ya, pada bab ini kita akan pelajari penyajian data serta pengolahan data. Oke, lanjut. Nah, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, di sini guna memahami mengolah data dalam tabel, perhatikan permasalahan berikut. Berikut merupakan daftar nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7, yaitu 7, 8, 7, 7, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 10, 7, 8, 8, 7. Ya, ini kan berupa data nilai yang masih mentah ya. Ini masih mentah itu maksudnya apa? Tidak berurutan dan tidak diketahui jumlahnya. Oke, setelah itu perhatikan lagi di bawahnya. Nah, cara mengolah data dalam bentuk tabel adalah pertama, mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, mengelompokkan data. Ketiga, menyajikan data dalam tabel. Oke, di sini yang terkecil itu adalah 7. Ya, 7 dulu berarti ya di sini. Nah, setelah diurutkan 7, kelompokkan 7. Ya, kelompokkan 7 itu kita hitung 7 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai 7 ada 5. Dan untuk lebih jelasnya pembahasannya ada di slide berikutnya. Oke. Nah, di sini penyelesaiannya, berdasarkan data tersebut, banyak siswa dengan nilai 7 ada 5 siswa. Nilai 8 ada 6 siswa. Nilai 9 ada 4 siswa. Dan nilai 10 ada 1 siswa. Sehingga tabelnya bisa kita buat seperti di bawah ini. Nah, yaitu untuk kolom pertama ini ya, ini kolom pertama ya. Subjeknya adalah nilai, dan kolom kedua subjeknya adalah banyaknya siswa. Untuk nilai 7, banyaknya siswa adalah 5. Nilai 8, banyaknya siswa 6. Nilai 9, banyaknya siswa 4.
nilai 10 banyaknya siswa 1. Sehingga totalnya bila dijumlahkan ini semua 5 tambah 6 tambah 4 tambah 1 yaitu 15. Oke, inilah penyajian data dalam bentuk tabel. Berikutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Ya, diagram batang memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Oke, perhatikan contohnya. Nah, di sini kan kita gunakan tabel yang tadi ya, tabel yang sebelumnya ya, dari nilai 7, 8, 9, 10 banyaknya siswa 5, 6, 4, 1 dan total 15. Maka diagram batangnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, di sini keterangannya. Oke, untuk siswa, untuk bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri itu yang ini ya, yang ini itu adalah jumlah siswa. Untuk bagian yang sebelah kanan yaitu untuk nilai 7. Nilai 7 jumlah siswanya ada 5. Nilai 8 jumlah siswanya ada 6. Nilai 9 ada 4 dan nilai 10 ada 1. Ya, cara bacanya seperti itu. Oke, untuk diagram batang. Kita lanjut. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oke, diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang kontinu. Kontinu itu artinya apa? Berkelanjutan. Contoh, sebuah dealer mobil selama 5 bulan terakhir selalu mencatat jumlah mobil yang berhasil terjual dalam tabel berikut. Nah, pertama ada tabelnya dulu ya. Sini terdiri untuk kolom pertamanya yaitu bulan dan kolom keduanya yaitu jumlah mobil yang terjual, di mana pada Januari jumlah mobil yang terjual 12, Februari 20, Maret 15, April 25, Mei 18. Ya, kemudian setelah kita sudah mengamati tabel dan memahami isi tabel tersebut, kita bisa gambarkan diagram garisnya seperti ini. Ya, di sini keterangannya bisa kalian buat ya. Yang di bawah ini adalah bulan ya. Bulan. Yang di samping ini adalah jumlah. Oke, seperti itu. Untuk bulan Januari, maka jumlahnya adalah ini ya. Tadi berapa? Oke, 12. Untuk bulan Februari, jumlahnya yaitu 20. Untuk bulan Maret, jumlahnya 15, April 25, dan yang terakhir di bulan Mei tadi 18. Ya, seperti ini kurang lebih. Oke, itulah diagram garis. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut agar lebih memahami dari penjelasan materi yang tadi disampaikan. Untuk yang pertama, berikut ini adalah tabel nilai tugas siswa. Ya, dimana nilai 4 ya frekuensi. Nah, frekuensi itu artinya banyaknya siswa ya. Ini artinya banyak siswa. Oke. Ya, nilai 4 banyaknya siswanya yang dapat nilai 4 yaitu 2. Nilai 5 banyaknya siswa yang dapat nilai 5, 6. Untuk nilai 6 siswa yang memperoleh nilainya adalah 4, 7, 1, 8, 1 dan 9, 2. Oke, kita lanjut di sini. Pertanyaannya. 1. Banyaknya siswa yang mengerjakan tugas adalah titik-titik siswa. Jadi yang ditanya adalah jumlah siswanya. 2. Siswa yang mendapat nilai di bawah 7 sama dengan titik-titik siswa. Oke, untuk menjawabnya ya, untuk mencari jawaban nomor 1 kita jumlahkan yaitu 2 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Maka hasilnya adalah 16 siswa. Dan untuk siswa yang mendapat nilai di bawah 7, kita perhatikan tabelnya ya, ini 7 ya. Berarti di bawah 7 ini kita jumlahkan yaitu 2
tambah 6 tambah 4. Hasilnya adalah 12 siswa. Oke, cukup mudah bukan untuk menjawabnya? Pasti mudah dong. Ya, kita lanjutkan ke contoh pembahasan soal berikutnya. Perhatikan diagram batang berikut. Tek. Nah, di sini diagram batang yang menggambarkan penggunaan HP siswa ya, yaitu Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Realme untuk merek HP-nya. Nah, untuk Samsung sendiri jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya ada 5 siswa. Untuk Xiaomi jumlahnya ada 20 siswa. Untuk Oppo jumlahnya ada 5 siswa. Ya, dan untuk Realme ada 10 siswa ya, bisa dilihat saja diagram batangnya. Oke, saya hapus ya, saya anggap kalian sudah paham ya. Kita lanjutkan. Pengguna HP buatan Cina tercatat titik-titik siswa. Ada berapa yuk? Apa kasih waktu untuk menghitung sampai ketiga? 1, 2, 3. Ya, yang menjawab 20 maka dia jawabannya betul ya. Jawabannya 20. Dari mana? Ya, HP Cina itu salah, bukan 20, salah diralat. Ya, HP Cina itu terdiri dari Xiaomi, Oppo, dan Realme. Nah, maka kalau dijumlahkan yaitu 20 tambah 5 tambah 10. Jadi berapa? Ya, jadi 35. Ya, jadi 35 siswa yang menggunakan HP buatan Cina. Kalau Samsung itu HP buatan dari negara Korea Selatan ya. Oke, tadi ada sedikit miss, ya harus maklum. Kita lanjut, pertanyaan nomor 2. Selisih antara pengguna HP Samsung dengan HP Xiaomi adalah, ya, HP Samsung itu 5, tadi HP Xiaomi itu 20. Jadi selisihnya itu adalah 20 dikurang 5 sama dengan 15. Ya, cukup mudah bukan untuk menjawab soal ini ya. Tidak terlalu sulit. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal diagram garis ya. Perhatikan diagram garis dari PPDB siswa berikut. Oke, diagram garisnya bisa kalian perhatikan di sini ya. Yang di bawah keterangannya adalah tahun ya. Yang di atas ini adalah jumlah siswa yang diterima. Oke, jumlah siswa. Ya, Bapak hapus saja biar lebih jelas gambarnya. Oke, pada tahun 2018 jumlah siswa yang diperoleh dalam PPDB siswa itu ada 150, untuk 2019 ada 160, untuk 2020 ada 130, dan untuk 2021 ada 140 siswa PPDB. Ya, PPDB itu apa singkatannya sih? Pendaftaran penerimaan siswa baru. Ya. Oke. Dari diagram garis ini, maka jumlah PPDB siswa terbanyak terjadi pada tahun berapa? Ayo. Oke, jawab oleh kalian. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, yaitu pada tahun 2019 ya, berjumlah 160. Oke, 2019. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, untuk PPDB siswa terendah terjadi pada tahun 1. Ya, kalian jawab ya. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah tahun 2020 tentunya ya, yang paling sedikit. Ya, yaitu jumlahnya hanya 130 siswa. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjutkan. Tuk. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai sampai sini. Jangan lupa kerjakan tugas. Sebagai absen kalian juga jangan telat mengerjakan tugas. Ketika kalian sudah nonton video ini, setelah itu langsung mengerjakan tugas. Tidak lagi telat mengerjakan tugas dan harus diingatkan oleh wali kelas kalian. Oke, ya Bapak anggap kalian sampai sini lah kalian jadi hebat. Ya, kalian sudah puasa dengan baik, sudah menjalankan ibadah dengan baik.
Harapannya semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.